Jejak dakwahnya amat terkenal, mulai dari peninggalan Masjid Agung Demak hingga ajaran Moh yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Sunan Ampel bernama lengkap Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat, lahir di Kampar, Kamboja, lahir di sekitar tahun 1401. Tergolong keturunan bangsawan, anak dari ulama besar Syekh Maulana Malik Ibrahim, sekaligus juga keponakan dari Raja Majapahit. Karena gonjang-ganjing politik Champa sekitar abad 16, Raden Rahmat melakukan perjalanan ke daerah Jawa untuk menunaikan misinya menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanannya ke tanah Jawa, Raden Rahmat sempat singgah di Palembang dan berhasil mengislamkan Adipati Palembang yang kala itu bernama Arya Damar, yang diam-diam berganti nama Aryo Abdillah. Ia juga singgah di Tuban dan berlabuh di Majapahit. Karena hubungan baiknya dengan Raja Majapahit kala itu, Prabu Barwijaya dan Raden Rahmat diberi sebidang tanah di Ampel Dentan, yang tepatnya adalah di Surabaya. Di sanalah basis pertama dakwah Raden Rahmat berdiri, karena ia menyebarkan Islam di kawasan Ampel Dentan. Ia dikenal sebagai Sunan Ampel di kawasan Surabaya itu. Dakwahnya mulai dengan mendirikan pesantren. Ia mendidik kader-kader penyebar Islam di antara murid-murid Sunan Ampel yang terkenal adalah Sunan Giri, Raden Patah, Raden Husein, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dakwah Islam yang dilakukan Sunan Ampel bersama dengan lemahnya posisi kerajaan Majapahit. Kendati Prabu Brawijaya menolak masuk Islam, namun ia menghormati posisi Sunan Ampel dan mengizinkan dakwahnya, asalkan tidak dilakukan dengan pemaksaan. Sebelum membangun pesantren, Sunan Ampel menarik perhatian masyarakat dengan membagikan kerajinan dalam bentuk kipas yang terbuat dari akar-akar dan anyaman rotan. Bagi yang mau mengambilnya, tidak perlu menukarkan dengan uang, melainkan dengan 2 kalimat syahadat. Mengenai kondisi masyarakat kala itu, banyak dari mereka menganut animisme, bersemedi, judi, sabung ayam, minum minuman keras, dan lain sebagainya. Sebagiannya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itulah Sunan Ampel menekankan prinsip Moh Limo, dakwah dalam Islam. Dakwahnya sebagai berikut: Moh Limo, tidak mau bermain judi; moh ngombe, tidak mau mabuk; moh maling, tidak mau mencuri; moh madat, tidak mau menghisap candu; moh madon, tidak berzina. Selain itu, Sunan Ampel juga mendekatkan istilah Islam dengan bahasa masyarakat setempat. Kala sholat diganti dengan sembahyang. Sembahyang sendiri artinya adalah menyembah dahyang. Tempat ibadah juga tidak dinamakan musola, melainkan langgar, mirip dengan kata sanggar. Kemudian, orang menuntut ilmu diberikan nama santri, yang berasal dari kata sastri, yaitu orang yang tahu kitab suci Hindu. Dakwah Islam, Sunan Ampel juga melalui jalur politik. Kala itu, Sunan Ampel menjabat sebagai penguasa Surabaya, menggantikan penguasa sebelumnya, Arya Lembu Sura, yang meninggal. Sunan Ampel juga menjalin jaringan dakwah dan kekerabatan melalui perkawinan putra-putri penyebar Islam dengan penguasa Majapahit. Sebagai misal Retna Panjawati, putri Arya Lembu Sura yang beragama Islam, menikah dengan Prabu Brawijaya. Mas Murtosimah,
putri Sunan Ampel dinikahkan dengan Raden Patah atau Adipati Demak dan lain sebagainya. Di Demak yang merupakan wilayah dakwah Sunan Ampel bersama dengan Raden Patah dan penguasa wilayah tersebut, ia mendirikan Masjid Agung Demak. Nama Sunan Ampel diabadikan menjadi nama salah satu dari tempat yang masjid tersebut. Dari sisi keluarganya, Sunan Ampel memiliki 2 istri, yaitu Nyai Ageng Manila atau Ni Gede Manila, Putri Temenggung Wilatika, dan Mas Garimah, Putri Ki Wiro Suryo. Dari 2 istrinya, Sunan Ampel memiliki 7 anak, termasuk Maulana Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang dan Syarifuddin atau Sunan Derajat. Sunan Ampel diperkirakan meninggal pada tahun 1481 di Demak. Beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya.